Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi Mbah Imam Nawawi Al-Bantani wa ila hadratin Asy-Syaikh Hajar Al-Asqalani. Inna Allah yudallana fil jannati wa yanfa'una bi asrari wa nafa'u fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal maqalatu khamisata asyarata, utawi maqalah yang ke-15. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, saking sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, fi qoulihi ing dalem ngendikake dawuh Allah taala. Nggih punika dawuh Allah taala, dhaharul fasadu fil barri wal bahri ila akhirih. Dhahara sampun pertela apa al fasadu kerusakan fil barri ing dalem daratan wal bahri lan segara. Kala ngendika dawuh sapa sahabat Abu Bakar, ai Abu Bakar tegese sahabat Abu Bakar, fi tafsirin ing dalem tafsiripun sahabat Abu Bakar dalika ing mengkono-mengkono ayat dhuharul fasad. Al baru utawi daratan, wa ya al baru iku al lisanu lisan, wal baru utawi segara, wa ya al baru iku al qalbu ati. Jadi sahabat Abu Bakar itu mengartikan bahwa yang dimaksud dengan bumi, dengan daratan itu lesan, wal bahru dan lautan itu ati. Faida fasada, monggo tatkalane rusak apa alisan lisan bisa bi kelawan sebab misoi, misalkan miso-miso maidu masalan kaya umpamane bakat mongko nangis alih ing atase lisan apa anfusu pira-pira apa-apaan, ai al ashkhas tegese para manungsa min bani Adam saking bani Adam. Wa idza fasada tatkalane rusak apa al qalbu ati biriyai sebab riya masalan kaya umpamane bakat mongko nangis alaihi ing atase ati iku mau qalb sapa al malaikatu pira-pira malaikat. Jadi niki dingendikana makalah yang ke-15 niki saking sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar ngendikana dawuh Allah yaitu dhuharul fasadu fil bahri wal bahri. Lengkapipun dhuharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa terjadi kerusakan, sudah jelas terjadi kerusakan di daratan dan di lautan itu disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Asline niki dawuh artine kados ngoten. Lah niki yang dimaksud dawuh dhuharul fasadu niki punika artosipun nek asalipun inggih punika bahwa adanya kerusakan ten bumi ten dunya niki kados kerusakan alam, kerusakan apa niku hutan-hutan niku disebabkan
karena tangan manusia. Jadi misalnya kados banjir, terjadi banjir, mungkin kita menganggap bahwa kadang banjir niku hanya sekedar memang panci sampun dikersakake dening Allah. Tapi bener banjir niku asline dikersakake dening Allah, tapi terjadinya banjir itu aslinya terjadi karena ada sebab-sebab tangan-tangan manusia. Ada sebab pun. Mulane kados kita niku kon buang sampah ampun sembarangan. Misalnya kados teng kali-kali punika niku ampun, soalnya nanti bisa merusak pada lingkungan. Terus nah awake dhewe ningali ten Jakarta niku hampir setiap musim hujan niku sakniki pun langganan banjir. Lah sakniki kok mudah terjadi banjir. Kenapa? Ono udan sithik terus langsung terjadi banjir. Ya ini karena tanah yang seharusnya itu bisa meresap air, tanah itu sekarang banyak didirikan bangunan-bangunan. Saiki kita melihat contoh di lingkungan awake dhewe niku cara omah sakniki kan pun jarang omah itu boten pelurang ya, pun semenan, pun gatanan. Lah kados niku wau ketika terjadi turun hujan, maka air tidak bisa langsung meresap ke tanah. Harusnya air niku kan langsung diserap oleh tanah. Nah, karena air ini tidak bisa menyerap ke tanah, kemudian air mencari tempat yang rendah. Terus dia cari tempat yang rendah, turun, milih. Nah, mungkin bagian sini adalah bagian yang tinggi. Kita tidak tahu kalau di sini tidak pernah terjadi banjir. Nah, kemudian air ini turun bagian rendah. Misalkan bagian rendah itu seperti di Bompes atau daerah Batu Kali. Nah, itu biasanya kan terjadi banjir. Nah, ini karena air terus turun ke sana. Kalau dulu air itu belum ada bangunan-bangunan, terus jalan-jalan belum diaspal, itu langsung tidak pernah begitu cepat kalau terjadi banjir. Biasanya itu lama. Lah saiki langsung cepat. Kayak di Jakarta ini ya sudah langganan sampai dicarikan apa itu solusi yang bagaimanapun itu sulit sekali. Soalnya apa? Soalnya memang tanahnya sudah banyak tidak ada resapannya. Makanya dari para pemerintah itu dianjurkan untuk membuat resapan-resapan, misalkan di jalan, terus di kali-kali, terus dibuatkan waduk-waduk, itu dibuatkan resapan. Seperti di rumah kita ini bisa dibuat resapan di rumah kita sendiri, seperti sepiteng lah. Cuma nek sepiteng itu kan ditutup untuk apa itu pembuangan air besar. Tapi kalau resapan ini itu memang seperti di jalan-jalan buat bangunan itu memang untuk biar tidak banyu itu tidak meluap keluar. Nah, itu manfaatnya resapan. Mungkin kan jenengan bertanya, misalkan dalan apik-apik ra ono banjir kok digawekno got-got iki gawe apa kan ngoten. Mungkin kan lah perlune gawe apa iki wong dalane ya normal wae, tidak ada apa-apa. Yaitu tujuannya adalah untuk air ini biar bisa teresap,
Jadi kalau itu bisa diterapkan kayak di negara Jepang, di Jepang itu tiap rumah itu diwajibkan membuat sumur resapan. Jadi memang kejadian banjir itu bisa diminimalisir. Makanya ketika terjadi banjir, musibah, terus tanah longsor, itu ya termasuk bagian dari ulah tangan manusia, yuharul fasadu fil barri wal bahr. Jadi kita itu jangan terus menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Aslinya kita itu diberi fasilitas di dunia ini, ada bumi, ada tanah, daratan, lautan, itu untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Kayak misalkan di lautan itu sebenarnya bisa dikelola baik. Makanya kayak pemerintah itu diadakan seperti mengambil ikan dengan apa itu ada yang dilarang itu. Itu tujuannya apa? Untuk melindungi ekosistem yang ada di lautan. Biar di lautan ini masih bisa apa itu tumbuh-tumbuhan masih normal, masih tumbuh dengan normal, terus kemudian ikan-ikan yang ada di lautan itu banyak. Nah kalau kemudian pencarian ikan itu kok seenaknya kayak model kayak bom itu merusak ekosistem lainnya, akibatnya iwak-iwak sing ana lautan itu dadinya arang. Lah engko nek wis arang awake dhewe gremeng ning pangeran. Lho, saiki tek anu ya. Laute saiki ra patek ana iwake. Iku ora salahe pangeran tidak mengadab sampean dalam hal itu. Ini karena kesalahan kita sendiri. Bahwa makanya misalkan kalau terjadi kebijakan-kebijakan di pemerintah tentang alam lingkungan, alam semesta ini, itu sebenarnya untuk tujuan kita. Seperti ini di dunia, seperti kesepakatan di dunia, yaitu kesepakatan kita menjaga bumi ini dari pemanasan global. Nah, awake dhewe berpikir, halah bumi iki wis diatur pangeran, mungkin awake dhewe nek ngono ya ora bergerak napa-napa. Lah itu ada kesepakatan biar tidak terjadi pemanasan global. Lah termasuk negara yang menyumbang adem no alam dunia ini, itu di dunia yang paling gede itu dari Indonesia. Indonesia yang terbesar adalah hutan Kalimantan. Niku. Itu dulu, tapi sekarang aja sudah hutannya sudah nek aku diceritani kanca sakniki niku nggih pun parah. Hutan di Kalimantan itu di depan kalau kita dilihat di pinggir-pinggir itu kelihatan masih lebat sekali. Tapi di bagian tengah itu sudah banyak yang bolong, yaitu karena ulah tangan manusia mengambil pohon, mengambil untuk kayu-kayu, ya untuk namanya karena keserakahan manusia untuk kepentingannya sendiri, dia orang memikirkan orang lain. Sehingga ketika hutan-hutan ini sudah pada gundul, nanti ya dunia ini semakin panas, pemanasan global. Dan sekarang itu pemanasan global di seluruh dunia itu semakin lama semakin mengkhawatirkan. Ya, mungkin ini sudah umure dunia wis tuwa, mungkin sudah mendekati kiamat. Ini kalau dalam penelitian para ilmuwan itu bumi ini sudah semakin lama semakin panas. Itu karena memang di samping banyaknya bangunan-bangunan rumah kaca itu yang menyumbang pemanasan global, dan juga
pohon-pohon ditebang. Loh, makanya kalau kita bisa itu nggih iso di rumah niku nggih wonten wiwitane melu menyumbang adem dunya. Aja malah nek omahku siji tok kok paling ra adem. Ampun ngoten, kalau setiap orang berpikir semacam itu, maka dunia ini ya akan cepat panas. Makanya sekarang itu banyak terjadi apa itu panas di negara-negara. Tapi alhamdulillah di Indonesia ini cuaca tidak sampai se ekstrim itu. Kalau di luar negeri itu ada cuaca panas, itu nyampe orang-orang pada meninggal. Ya ada beberapa terjadi dehidrasi. Nah ini apa karena Allah mengadab kita? Boten. Karena ini dari ulah kita, ulah manusia itu sendiri. Terus sekarang itu es di kutub utara yang dulunya itu berapa juta ton kubik itu membeku, sekarang sudah mencair sudah tinggal berapa. Kalau es ini sudah mencair, maka dunia ini bumi ini akan semakin cepat tenggelam. Jadi makanya sekarang itu kayak erop jenengan nek ningali niku nggih ten Semarang. Zaman kula cilik niku erop niku boten nyangkek sik tekan Demak. Tesih kula cilik aku niku masih di napa niku di stasiun kereta api niku ten Semarang niku masih kering sih. Lah sakniki lho niki tanda-tanda apa kan ngoten. Ya memang nek cara ilmuwan ini memang dunia sudah tua. Tapi kita juga bisa menjaga alam ini agar tetap baik. Oh, ngoten mulane ngasih Allah dawuh iki doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa sudah jelas kerusakan yang terjadi di bumi, di daratan dan lautan itu sebab ulah tangan manusia itu sendiri karena keserakahan dan sebagainya. Jadi keseimbangan alam tidak ada. Banyak terjadi longsor, itu ya karena pohon-pohon sudah ditebang. Lah ini menurut sahabat Abu Bakar bahwa segoro itu diartikan sebagai hati, sementara daratan itu digambarkan sebagai lesan. Ini menurut sahabat Abu Bakar. Karena apa? Karena napa niku lesan punika ketika diucap sesuatu itu sangat vital sekali ya. Lisan ini sangat vital sekali. Soalnya karena gara-gara dengan ucapan lisan kita bisa jadi celaka. Gara-gara lisan kita jadi bisa dibenci orang, fitnah orang. Makanya ada sebuah hadis salamatul lisan fi lisan, bahwa kita akan selamat kalau kita bisa menjaga lisan kita. Sementara sahabat Abu Bakar menggambarkan hati fasadul qalbi itu menggambarkan lautan itu dengan hati, yaitu karena hati itu banget dalamnya. Kita tahu akan isi hati seseorang itu kan sulit. Jadi karena hati itu banget dalamnya, terus kemudian hati itu banget jembali, isi hati seseorang itu kompleks, jadi kita tidak bisa. Makanya ini sahabat Abu Bakar menggambarkan bahwa daratan itu adalah lesan dan qalbun lautan adalah hati. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin manfaat cuma kita sesuai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna
nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbalan wa 'afiyan fil jasad wa rizqan halalan katsiran thayyiban wasi'an wa ilal khair qaribana wa nasya'an wa min hawajati fid dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.